Shalom adik-adik. Hai Kak Irin, gimana Hai, Kak kabarnya? Kabarnya puji Tuhan, sehat selalu. Kak Tere apa kabar? Kak Tere dalam keadaan sukacita dan luar biasa. Bagus Kak Nah, Tere. Semoga adik-adik di rumah bersama keluarga dalam keadaan yang sukacita dan juga Sehat selalu. iya benar. Nah hari ini kenapa ya Kak kita pakai baju warna merah dan pakai atribut Natal? Karena 2 hari yang lalu kita Natal Kak Tere. Natal Iya, umum di gereja kita. benar. Kita merayakan Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus ke Dunia. iya. Nah, jadi karena kita merayakan Natal, kita masih dalam keadaan sukacita, pakai baju warna merah. Nah, sebelum kita ibadah, Kak Tere mau bilang sesuatu dulu. Kita harus mempersiapkan apa ya, Kak? Yang pertama, Alkitab kita, Lalu, hati kita. Yang ketiga, pikiran kita supaya kita bisa mau menerima apapun yang dibawakan oleh abang dan kakak sekolah minggunya. iya benar. Nah, adik-adik udah siap? Tentunya harus siap dong Kak. Iya. Nah sekarang kita mau angkat satu pujian. Judul lagunya apa ya Kak Irin? Natal kasih terindah. Kita bangkit berdiri ya. Sukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Sekali lagi adik-adik. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Kak Tere, tadi kita udah nyanyi, tapi menurut Kak Airin, adik-adik yang di rumah masih belum semangat. Kita angkat satu pujian dengan lagu Skala Puji Syukur. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Harus lebih semangat lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya.
sekarang kita menyatukan hati dan pikiran kita mau berdoa. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh ya Tuhan melaksanakan ibadah kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, agar boleh baik di dalam nama-Mu saja. Ya Bapa, berkati juga kakak ataupun abang guru sekolah minggu kami yang akan membawa acara dan membawa firman. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar boleh menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Tere, sebentar lagi kita mau hafalan. Tapi Kak Tere masih riang nggak? Masih dong Kak, kita masih dalam keadaan sukacita. Kak Irin punya lagunya dengan judul Kami Puji dengan Riang. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Adik-adik, seperti biasa kita akan mengucapkan ayat hafalan yang telah diberikan oleh kakak ataupun abang guru sekolah minggu-minggu lalu. Nah, ayat hafalan minggu lalu diambil dari mana ya? Iya benar, diambil dari Lukas 1 ayat 30. Kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, ya. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Makasih ya Kak Tere, udah bantu adik-adik yang di rumah mereka dalam ayat hafalan tadi. Nah, sekarang Kak Irin mau nanya sama Kak Tere. Kak Tere lagu tahu nggak? Selamat-selamat. Selamat ulang tahun. Enggak, bukan itu. Jadi apa Kak? Tunggu ya. Ya pikir. 1, 2. Selamat datang. Iya, betul sekali. Tapi Kak, Selamat datang. ini selamat datang untuk siapa ya Kak? Ya untuk Tuhan Yesus lah Kak, karena sudah lahir ke dunia ini. Iya benar. Sama-sama kita angkat pujian selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Sekarang kita mau pengakuan iman rasuli, jadi ambil sikapnya yang baik. Kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini dibawakan oleh Bang Lunggu, kita angkat satu pujian, judulnya Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Selamat hari sekolah minggu, apa kabar semuanya? Abang harap semuanya sehat selalu di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa kita mulai. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Di hari ini kami persiapkan diri untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ditemanilah adik-adik kami dimanapun mereka berada, dijauhkanlah mereka daripada yang jahat. Biarlah Kristus selalu ada di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita yang diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Sekali lagi, Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Sama-sama kita bacakannya. Demikian firman Tuhan, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, adik-adik abang, sekarang abang mau menceritakan tentang firman Tuhan pada hari ini. Ada seorang raja yang bernama Raja Herodes Agung. Dia mendengar seorang anak bayi telah lahir ke dunia ini yang disebut raja. Nah, dia takut pada saat itu untuk menggantikan posisinya. Nah, pada saat itu dia menjabat sebagai raja dan dia mengutus pasukannya untuk membunuh setiap anak-anak yang usia di bawah 2 tahun. Nah, abang mau bertanya, seandainya posisi kita pada saat itu di zaman Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Pasti kita akan ikut terbunuh. Tetapi pada saat itu
sebelum kejadian itu ada, Yusuf dan Maria pada saat itu tertidur. Lalu mereka tidur nyenyak, tetapi pada saat itu malaikat Tuhan datang menghampiri mereka, yang dimana mereka mengajak untuk membawa Maria dan Tuhan Yesus keluar menuju ke tanah Mesir. Nah, apa yang terjadi pada saat Yusuf pergi ke tanah Mesir? Ya, mereka dilindungi sehingga mereka tidak ketakutan apapun juga yang terjadi di sana. Nah, adik-adik abang mau nanya dulu. Sewaktu kita sakit, siapa yang pertama kali yang menjaga dan merawat kita? Siapa? Benar sekali, Papa dan Mama. Kenapa? Karena Papa dan Mama sangat sayang dan sangat mengasihi kita. Demikian juga Yusuf. Yusuf sangat-sangat menyayangi dan mencintai anak dan istrinya. Dia membawa Tuhan Yesus pada saat itu keluar dari tanah Yudea menuju ke tanah Mesir. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat anaknya terbunuh pada saat itu. Nah, adik-adik abang, pernah nggak kita merasa bahwa kita ini pernah berterima kasih kepada orang tua kita? Atau pernah nggak kita menghormati orang tua kita? Pernah? Mantap, buat adik-adik abang sangat luar biasa. Mereka sangat menyayangi dan menghormati orang tua. Tapi coba dulu lihat orang-orang yang ada di luar sana, atau sebaya dengan adik-adik abang yang ada di rumah. Pernah nggak kalian melihat semua orang yang ada di sana menghormati orang tuanya? Pasti sedikit banyaknya tidak pernah ada orang yang menghormati orang tuanya. Ada juga yang menghormati. Tetapi di saat ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita agar kita selalu diberkati oleh Tuhan. Baru abang mau tanya lagi. Jikalau ada hujan, badai menerpa, siapa yang pertama kali yang melindungi kita? Benar sekali, Papa dan Mama kita juga. Makanya daripada itu, sekarang juga kita sebagai seorang anak, kita harus menghormati orang tua. Dari kita kecil hingga kita beranjak dewasa, kita harus menghormati orang tua. Karena orang tua selalu menyayangi anaknya dari waktu dia bayi, bahkan sampai dia gede atau dewasa, dia selalu dijaga. Nah, demikian juga firman Tuhan pada hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Di akhir tahun 2020 ini, kita harus ada perubahan. Yang dulunya kita itu nakal, yang suka melawan, jangan pernah ada lagi melawan. Tetapi Allah tekankan untuk selalu menghormati kedua orang tua kita dimanapun mereka berada. Nah, buat adik-adik di rumah, kemarin kita sudah Natal di tanggal 25 Desember. Sekarang di tanggal 27 ini kita harus benar-benar berubah untuk menjadi yang lebih baik di tahun 2021. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita buka ayat hafalan di Matius 2 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Matius 2 ayatnya ke-14. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Matius 2 ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami telah selesai mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang pada hari ini menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah.
Bahkan pun juga tahun berganti tahun, biarlah adik-adik kami juga dapat berubah dengan apa yang mereka dengarkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan cerita dari Bang Lunggu. Terima kasih juga Bang Lunggu. Semoga firman Tuhan hari ini boleh kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul Kak Tere. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita dengan menggunakan tangan kanan sambil bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Buat adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu 2021. Selamat menyambut
tahun baru, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Shalom.